Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya ya. Kembali lagi bersama saya Ruci Ardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya di program Halo Ustadz di episode yang ke-23. Ya, kita sudah berada di episode yang ke-23. Tentunya sudah ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas nanti, jawaban-jawabannya bersama para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat fakih dalam keilmuannya ya. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga agar bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Kita akan hubungi Ustadz Muslim untuk di pertanyaan yang pertama. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, apakah seorang muslim boleh memberikan sedekah kepada non-muslim? Ya. Bolehkah seorang muslim memberikan sedekah kepada non-muslim? Maka di sini kalimat sedekah pertama harus memahami makna kalimat sedekah, sedekah. Kalimat sedekah ini kata para ulama tutlaqu ala syai'aini. Bahwasanya dia maksudnya ada 2. Pertama adalah sedekah yang dimaksud artinya adalah sedekah wajib atau yang disebut dengan zakat. Atau zakah yang kita keluarkan setiap tahunnya. Sedekah yang kedua adalah artinya adalah makna sunnah. Adalah sedekah sunnah atau infak. Atau kemudian kita memberikan kepada orang lain. Nah, zakat, sedekah yang dimaknai zakat, maka dikatakan ijma' para ulama, sedekah, baik sedekah zakat fitrah atau sedekah zakat harta, maka dikatakan ijma' para ulama, dikatakan tidak boleh tusraf ila ghairi muslim. Maka tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Zakat fitrah kita ngumpulkan pada bulan Ramadan, kita berikan kepada non-muslim yang fakir boleh. Maka kata para ulama tidak boleh. Zakat harta yang kita keluarkan untuk mensucikan harta kita, yang hukumnya adalah wajib, kita berikan kepada non-muslim bolehkah? Maka ijma' para ulama tidak boleh. Kemudian zakat, sedekah yang dimaksud adalah sunnah, maka para ulama mengatakan mubah. Perkara ini boleh diberikan kepada non-muslim. Perkara ini diberikan kepada non-muslim. Akan tetapi berdasarkan hadis Rasulullah dikatakan al-malu salih biyadi rajulus salih. Harta yang baik, yang soleh, dikatakan apabila diberikan atau dimiliki kepada orang-orang yang soleh. Jadi, siogianya dikatakan, apabila kita memiliki harta, bersedekah manakah yang lebih afdol, memberikan ini kepada non-muslim atau kepada muslim, maka kata Rasulullah, adalah yang terbaik adalah memberikan kepada orang-orang yang soleh. Di antara muslim dengan non-muslim, maka yang lebih soleh, yang soleh adalah orang-orang muslim. Akan tetapi secara hukum bolehkah? Maka secara hukum asal boleh memberikan harta kepada non-muslim. Apakah mereka kerabat kita atau tetangga kita ataukah siapa saja? Maka secara ittifaq bolehnya memberikan sedekah kepada non-muslim. Allah ta'ala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasannya Masya Allah ya. Nah, buat sahabat yang bertanya, ini saran dari saya pribadi. Alangkah lebih baik sedekah kita ini kita berikan kepada 8 golongan yang berhak itu loh. Nah, 8 golongan yang berhak menerima sedekah kita. Nah, itu lebih baik teman-teman. Tapi sedekah yang paling baik itu sebenarnya kepada keluarga ya. Kemudian kepada kerabat,
tetangga. Kalau nggak salah itu urutannya. Tapi intinya itu yang lebih diutamakan ya daripada kita memberikan kepada non-muslim. Nah, semoga kita bisa terus memberikan sedekah ya teman-teman, karena ini perkara yang sederhana sebenarnya namun sedikit sulit dilaksanakan karena takut kekurangan harta ya. Semoga kita terhindar dari ketakutan yang demikian. Dan sebenarnya teman-teman kalau kita bersedekah itu justru kita bukan kekurangan harta, malah kita itu sebenarnya sedang nabung ya. Karena sedekah itu kan dia dapat pahala jariahnya luar biasa ya, Masya Allah. Semoga terjawab ya buat akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua. Namun jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Saya ketemu uang di jalanan. Karena saya khawatir diambil oleh orang yang berniat menguntungkan dirinya, jadi saya sumbangkan aja ke kotak infak masjid. Apakah tindakan saya ini benar? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya ya. Masih bersama saya Ruci Ardi ya, belum ganti. Kita nanti akan bacakan pertanyaan yang kedua. Ini menarik dan sering kita temui ya di jalan. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali untuk sahabat keluarga muslim agar terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Tentu saja agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan ya. Dan tidak lupa juga saya ingin mengajak untuk bergabung di program ini dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustaz ya. Oke, langsung aja kita hubungi Ustaz Rosyid. Ya, halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya ketemu uang di jalanan. Karena saya khawatir diambil oleh orang yang berniat menguntungkan dirinya, jadi saya sumbangkan aja ke kotak infak masjid. Apakah tindakan saya ini benar? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terkait dengan pertanyaan menemukan uang, ini yang disebut dengan di dalam masalah fiqh dengan masalah luqatah. Luqatah itu adalah barang temuan. Para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang itu menemukan barang temuan, maka kewajibannya adalah ta'rifu hasanah, memperkenalkannya, mengumumkannya, ya, menceritakannya ke orang lain selama setahun. Itu kewajibannya, ya. Dan juga menyebutkan tentang wika'aha, talinya, kemudian wa asabiha, juga asabnya itu tutupnya ataupun kita katakan tempatnya dan sebagainya. Diceritakan ini bentuk-bentuknya, meskipun sebagian aja diceritakan supaya nanti yang tahu, yang memang mengenal itu barang dia, maka akan dia datang dan menemui orang yang menemukannya tentunya. Nah, kita ketahui bahwa luqatah atau barang temuan ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sepakat para ulama bahwa yang dimaksud dengan luqatah ini adalah sesuatu yang memang berharga, sesuatu yang dzata qimah. Yang ini juga disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bahwa luqatah yang berhak untuk diumumkan itu setahun itu ya di tempat-tempat keramaian itu memang dzatu qimah gitu. Yang memiliki harga, yang memiliki nilai yang tinggi. Kalau hanya sekedar uang yang sedikit, ya contoh mungkin 20.000 atau 10.000, bahkan pun mungkin 50.000 gitu kan. Ini kan bagi kita sekarang ya, ini kan bukan jumlah yang besar. Bukan jumlah yang besar. Maka ketika itu bagaimana sikapnya? Maka ketika memang barang-barang ini tidak mahal, ya kita katakan tadi 10.000, 20.000, bahkan 50.000, ini kan bukan sesuatu yang mahal gitu. Maka ketika itu boleh kepada yang kepada yang menemukannya, boleh langsung menggunakannya, ya, boleh langsung menggunakannya. Ketika itu sesuatu yang bukan mahal. Tapi ketika sesuatu itu yang mahal dianggap secara uruf, ya. Maka itu wajib mengumumkannya setahun. Ketika setahun sudah selesai, maka boleh dia menjadi hak miliknya. Boleh digunakannya, boleh dipakainya.
Namun ketika datang orangnya, nanti setelah 1 tahun datang orang yang tiba-tiba Pak Ustadz, maka kita wajib untuk menggantikannya. Mengganti barang yang kita sudah pakai tadi. Contoh, kita umpama dapat uang 500.000. 500.000 kan ini sudah mahal dong. Udah bernilai gitu kan. Nah, ketika setahun kita umumkan nggak ada juga orang datang. Maka setelah itu boleh kita pakai, boleh kita gunakan. Tapi ketika nanti orangnya datang balik, maka kewajiban kita untuk mengembalikannya. Bagaimana kalau disedekahkan Pak Ustadz? Kalau disedekahkan, maka kita sampaikan kepada orang yang datang itu. Ini kemarin setahun kemarin ini uang 500.000 saya temukan, setahun saya umumkan kamu nggak datang, lalu udah saya sedekahkan atas nama dirimu. Jadi kalau mensedekahkan kita pun meniatkannya kepada yang punya. Sedekah ini atas nama si yang punya duit, ya gitu. Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu kan siapa yang punya gitu. Itu begitu caranya. Nah, ketika dia nggak ridho umpamanya, saya nggak mau disedekahkan walaupun atas nama saya, nggak apa-apa. Para ulama menjelaskan bayarkan lagi 500.000 kepadanya, maka insya Allah Taala pahalanya berbalik ke kita. Kenapa? Karena itu menjadi uang pribadi kita yang sudah kita sedekahkan. Jadi intinya bahwa kalau itu perkara yang sedikit, ya maka nggak berhak untuk dia diumumkan, tapi boleh dia langsung dimiliki. Ya, kalau yang sedikit yang tidak bernilai. Tapi ketika itu adalah mahal, ya mempunyai nilai, maka wajib diumumkan setahun. Setelah itu boleh dimiliki oleh yang penemunya. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasannya, Masya Allah sekali ya. Ini memang sering ya, dan saya pernah juga mengalami ketemu uang di jalan ya, walaupun nominalnya tidak terlalu besar ya. Namun ya yang namanya ketemu uang ya tetap uang, nilainya tetap uang gitu kan. Maksudnya walaupun besar atau kecilnya. Tergantung juga sih kalau misalkan memang ini bicara nominal juga ya, nggak bisa juga kita, kalau besar kali kita juga tergiur gitu. Tapi kalau rendah kali kita pun malas juga ngambilnya. Kadang gitu manusiawinya kan. Ketemu gope aja malas sekali, mau bungkuk-bungkuk ngambilnya itu malas juga kan. Tapi ya bicara soal uang tadi, kalau seandainya kita katakan nominal 50.000 misalnya. Apakah tindakan saya ini benar? Kayaknya ini kalau misalkan seperti yang dibilang Ustaz Rashid tadi ya, kalau mau kita sumbangkan kotak infak masjid, kita buat aja atas nama beliau, atas nama si fulan yang menjatuhkan uang ini. Nah, semoga menjadi sedekah baginya dan menjadi amal jariah dia gitu. Daripada hilang, karena kekhawatirannya daripada diambil orang yang berniat menguntungkan dirinya. Nah, kalau kita masukin ke infak masjid kan menguntungkan banyak orang ya. Untuk masjid, untuk masyarakat yang membutuhkan, atau program-program masjid yang sifatnya ngisi kajian, kemudian kajiannya itu nambah ilmunya ke fulan, jadi banyak amal jariahnya Masya Allah gara-gara 50.000 tadi. Ya, semoga terjawab ya buat akhi atau ukhti yang bertanya. Sahabat Quran Muslim, nanti kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga, tentu saja bersama Ustadz kita, Ustadz Zulham. Namun jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Saya ingin merawat orang tua saya, namun istri saya kurang setuju karena menganggap kalau keluarganya juga perlu diperhatikan. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Muslim terkait sedekah ya kepada non muslim. Kemudian yang kedua tadi terkait uang di jalan ya, ketemu uang di jalan berarti nggak sengaja ya. Nah, ini yang pertanyaan ketiga. Ini terkait keluarga nih teman-teman ya, antara suami dan istri. Nah, namun sebelum saya bacakan, seperti biasa saya ingin mengingatkan lagi untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua bergabung ke program ini dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, kita akan hubungi Ustadz Zulham terlebih dahulu. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya ingin tinggal bersama orang tua karena kondisi yang sudah sakit-sakitan. Saya ingin merawat orang tua saya, namun istri saya kurang setuju karena menganggap kalau keluarganya juga perlu diperhatikan.
Mohon nasihatnya Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ini mungkin sebuah dilema juga dalam rumah tangga. Ketika suami ataupun istri masing-masing merasa punya hak untuk merawat atau kewajiban merawat orang tuanya. Tapi tentunya ya keduanya harus membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik. Dan apalagi jangan sampai melarang ya terutama suami yang berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan kita kaum laki-laki ya tetap diwajibkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Meskipun istri kita melarang, ya tetap kita berusaha untuk mengobatinya, kemudian juga merawatnya, bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Kita tahu dalam Islam ya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Sampai-sampai dalam Al-Quran kalau kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya, perintah berikutnya adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, menegaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik kepadanya dan hendaklah akan berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ini diantara ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan dalam sebuah hadis ada tentang seorang pemuda kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa manusia ataupun orang yang lebih berhak mendapatkan perbuatan baik dariku? Maka Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, ibumu sampai 3 kali. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Nah, mungkin hari ini kita hanya memahami hadis ini bahwa ibu lebih utama daripada bapak. Satu sisi memang benar. Tapi sebenarnya hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang tua kita itu lebih harus kita utamakan dibandingkan istri kita, anak-anak kita, keluarga yang lainnya ataupun tetangga. Orang tua harus lebih diutamakan untuk kita berbakti dan berbuat baik kepada ya orang tua kita. Maka si suami ketika menghadapi masalah ini, dia ingin ya berbakti kepada kedua orang tuanya, merawat orang tua yang sedang sakit, laksanakan. Nah, adapun masalah istrinya, sampaikan dengan cara lemah lembut dan baik bahwa dia sebagai seorang anak berkewajiban untuk merawat orang tua yang sedang sakit. Adapun kamu silakan, umpamanya kamu juga mau pergi, dalam arti kata di sini ialah merawat orang tuamu, silakan, saya izinkan. Saya tidak melarangmu untuk merawat orang tuamu. Tapi hari ini memang kondisinya orang tua saya membutuhkan perawatan dan saya sebagai anak berkewajiban untuk merawat dia, berbuat baik kepadanya, ya. Adapun kamu kalau memang membutuhkan untuk merawat orang tuamu, saya izinkan kamu ya umpamanya sebuah ya komunikasi yang baik kepada istri kita. Dan jangan sampai gara-gara ini ya si suami takut begitu sehingga tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jangan seperti ini. Orang tua harus lebih diutamakan dibandingkan istri kita ataupun anak-anak kita, karena kelak pada hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita berkewajiban kita ini sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kelak pada hari kiamat Allah pasti meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang perintahnya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasannya, Masya Allah ya. Ya ini kondisi yang dilema sebenarnya, karena satu orang tua, satu lagi istri kita. Tapi ya bagaimanapun kita laki-laki ya, terutama laki-laki, yang lebih utama itu orang tua kita ya teman-teman ya. Yang lebih utama itu orang tua kita. Kemudian istri, keluarga kita gitu ya. Nah kalau kasus seperti ini ya bingung juga ya teman-teman ya. Saya pun kalau dalam kondisi ini mungkin bingung juga. Tapi ya kita coba kasih pengertian. Pasti yang pertama ke istri kita. Pengertiannya ya kita jelaskan kalau orang tua itu bagi kita laki-laki, mereka itu adalah yang pertama. Kita kasih pengertiannya pelan-pelan. Jangan langsung aku gak mau tahu lah pokoknya orang tua nomor 1, kok nomor 2. Gak bisa kayak gitu. Kita kasih pengertiannya pelan-pelan. Dek kayak gini loh, dek kayak gini loh. Nah gitu lah. Atau ya panggilan-panggilan yang intinya meluluhkan hati lah. Bisa dek, bisa apa, ayang atau segala macam panggilan mesra lah. Yang tujuannya memang kita agar istri kita tuh bisa mengerti paling tidak. Atau mungkin kita juga bisa ini ya, bagi waktu. Ya. Mungkin ke rumah orang tua kita sekian jam segini sampai jam segini, atau hari ini sampai hari ini. Kemudian
selebihnya kita sama keluarga kita. Nah, mungkin ya bagaimanalah caranya kita bangun kesepakatan agar dua-duanya dapat. Ya, semoga tercerahkan dan bisa menemukan jalan keluarnya ya buat akhi yang bertanya. Ya sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 23. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli ya, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program ini dengan cara chat, telepon, kirim video ke WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustaz. Ya, akhirnya saya Ruci Ardi pamit undur diri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.